Selamat siang kawan-kawan, Shalom, jumpa lagi di True Cross Channel. Mari kita menyatakan kebenaran dan meluruskan kepalsuan. Ya, cepat sekali ya waktu berlalu, hari ini sudah hari Sabtu lagi. Ya, besok kita hari Minggu kita masuk kepada ibadah lagi ya, berkumpul bersama kawan-kawan seiman untuk masuk ke dalam gereja. Ya, semoga kita tetap sehat dan dalam keadaan baik-baik semua dan juga bagi kawan-kawan untuk yang beragama di luar Kristen juga salam sehat. Semoga kita juga dalam keadaan yang baik-baik semua ya. Bisa semuanya menikmati malam minggu ini dalam keadaan yang sehat. Ya, jadi begini, 2 hari yang lalu saya lihat berita. Saya lihat berita bahwa di website ya, saya lihat berita bahwa Arab Saudi sudah cabut aturan wajib hijab atau aturan berjilbab. Ya memang saya lihat di berita itu ada beberapa aturan di luar hijab ini yang dicabut. Nah, ini menarik perhatian saya ya, bukan karena tentang hijabnya ini berkaitan dengan Islam, bukan karena hal itu ya, tetapi ada hal lain yang buat saya jadi mau naikkan konten ini untuk saya bahas. Nah, tetapi ya tentu kita nanti perlu lihat dulu ya kenapa Arab Saudi mencabut aturan ini. Nah, itulah yang akan coba kita lihat terlebih dahulu sebelum saya masuk ke pembahasan saya. Ya, tapi hal menarik lainnya juga begini ya, karena kan kita memahami bahwa Arab Saudi ini ya, ini satu negara yang sudah tidak perlu kita ragukan lagi ya komitmennya terhadap Islam ya. Di sana juga dimulai sejarah dan perjalanan Islam juga dimulai dari Arab Saudi ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang terkait dengan Islam ya dari negara Arab Saudi ini. Jadi ya sudah jelaslah kurang lebih ini kita ketahui bersama bahwa kepemimpinan Arab Saudi di dalam dunia Islam tidak bisa kita ragukan lagi. Nah, di tengah banyaknya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Arab Saudi, ya kita berharap tentu yang terbaik sajalah yang terjadi untuk Arab Saudi ya, perkembangan ke arah yang semakin baik. Ya, itu tentu yang menjadi harapan kita semua ya, supaya seluruh negara ini boleh terjalin satu hubungan yang erat antara setiap negara, kerjasama setiap negara juga semakin baik tentunya untuk memperbaiki keadaan. Ya kita tahu ya, kita sekarang sedang memasuki keadaan yang ekonomi di seluruh dunia yang kurang baik ya, juga kemarin Presiden Jokowi sudah berangkat ke Jerman, Ukraina dan Rusia dan beberapa negara lain mungkin ya. Ya salah satu tujuannya untuk mendamaikan Ukraina dan Rusia ya. Jadi kita tahulah semua keadaan dunia ini tidak sedang baik. Jadi kalau ada perkembangan yang baik di antara setiap negara tentu kita harapkan ini bisa sedikit jadi apa ya, memperbaikilah keadaan ekonomi yang tidak baik, belum keadaan dunia yang terguncang virus, jadi bisa semakin baik supaya krisis ekonomi tidak terjadi, seperti itu ya. Jadi sekarang kan baru beberapa negara itu masuk masa resesi, ada beberapa yang krisis ya, tapi beberapa masih resesi ya, kita harapkan semua bisa jadi baik-baik saja ya, terutama dengan banyaknya beberapa negara melakukan perubahan-perubahan, kita harapkan semuanya ke arah yang lebih baik. Nah, ini juga jadi satu pembahasan yang menarik bagi saya, kenapa? Karena yang saya amati ya justru yang terjadi di YouTube ya, terutama yang saya perhatikan YouTuber-YouTuber Indonesia ya, terutama dari kawan-kawan muslim seperti Ustadz Kainama ya, ini justru sibuk sekali ya, selalu bahas-bahas tentang Alkitab. Tapi saya mau kaitkan apa yang dia bahas ini kali ini dia sering sekali bahas bahwa di Alkitab ya itu dikatakan bahwa wanita diharuskan berjilbab. Nah, jadi ini jadi menarik buat saya. Kenapa? Karena kebetulan saya melihat berita bahwa Arab Saudi cabut aturan hijab, lalu saya teringat juga bahwa
Ustadz Kainama ini selalu sibuk bahas-bahas Alkitab. Nah, salah satu yang pernah Ustadz Kainama bahas itu adalah tentang, dia katakan bahwa di Alkitab itu dikatakan bahwa wanita harus berjilbab. Nah, inilah yang jadi sekalian saya naikkan, saya juga bahas ini. Apakah benar di Alkitab katakan bahwa wanita harus berjilbab? Nah, inilah yang kenapa saya jadi naikkan konten, video kali ini ya. Nah, saya sendiri tidak tahu apa maksud dan tujuan Ustadz Kainama ini yang selalu senang sekali bahas Alkitab ya, lalu tafsirkan, banyak sekali tentang Alkitab dengan salah. Jadi penafsiran Alkitabnya pun salah. Sebenarnya wajar salah karena dia kan bukan orang Kristen tapi orang Islam, ya. Tetapi yang jadi masalah ketika dia tafsirkan itu dengan salah, eee, dia bawakan seolah-olah itu sebagai satu kebenaran ya dan mengaku-ngaku kalau tafsirannya itu secara akademik ya, secara data. Ya, padahal orang-orang Kristen apalagi yang sudah belajar jelas tahu apa yang terutama yang kaitannya dengan, Alkitab katakan harus berjilbab ya, itu tidak ada di dalam Alkitab. Ya, itu apa yang dia katakan, Ustadz Kainama katakan itu melawan kebenaran Alkitab, itu melawan tulisan bapak-bapak gereja, ya. Tulisan bapak-bapak gereja ini kan sudah diakui di sepanjang sejarah gereja. Ya, saya juga percaya dan yakin Ustadz Kainama pun tidak akan terima ya kalau, ada orang yang perlakukan apa yang Ustadz Kainama ini kerjakan kepada Alkitab itu kepada kitabnya Ustadz Kainama. Tentu kan Ustadz Kainama juga tidak mau. Ya, jadi sebelum saya bahas lebih jauh kebenarannya bahwa di Alkitab itu sama sekali tidak ada aturan orang harus berjilbab, untuk jadi umat Tuhan harus berjilbab, itu tidak ada di Alkitab. Ya, jadi Ustadz Kainama sebenarnya usaha yang dilakukan Anda ini ya sia-sia ya. Untuk apa Anda terus-menerus gali Alkitab? Apakah Anda hanya mau tunjukkan bahwa di Alkitab ada bicara tentang Islam? Ya, ya mau sampai kapanpun Anda gali, tidak akan Anda temukan bahwa Alkitab bicara tentang Islam, itu tidak ada di Alkitab. Ya, ini 2 kitab yang berbeda. Alkitab dan Al-Qur'an itu tidak saling terkait. Ya itulah, apa yang tercatat di dalam Alkitab yang sudah saya pelajari, bukan hanya saya saja, tetapi bapak-bapak gereja dan juga banyak orang-orang yang sudah memahami Alkitab belajar dan tidak pernah kami temukan satupun tentang Islam di dalam Alkitab. Ya, bahkan saya katakan Nabi Isa di dalam Al-Qur'an dan Tuhan Yesus di dalam Alkitab itu pun berbeda, ya. Lalu siapa lagi? Nabi Sulaiman di dalam Al-Qur'an dengan Raja Salomo di dalam Alkitab itu pun berbeda. Ya, jadi memang tidak ada kaitannya. Alkitab tidak pernah merujuk kepada agama manapun. Jadi maksudnya di dalam Alkitab itu tidak pernah bicara tentang agama manapun. Ya termasuk Islam, ya tidak pernah bicara tentang Buddha, tentang Hindu, juga tentang Islam, tidak ada bicara tentang agama lain di dalam Alkitab. Ya, jadi usaha Anda untuk cari-cari Islam di dalam Alkitab itu tidak akan Anda temukan sampai kapanpun. Jadi saran saya sedikit untuk Ustadz Kainama, mari kita gali saja kitab masing-masing ya dan beritakan kitab masing-masing. Bukankah ini yang terbaik? Ya, jadi jangan terbalik di mana orang Islam sibuk bahas-bahas kitab Kristen, lalu banyak juga saya temukan ya, tidak kalah banyaknya mungkin orang Kristen yang sibuk-sibuk bahas kitab Islam. Ya, lalu kedua-duanya ini tafsir semau-maunya sendiri. Nah, ini kan yang sering kalau kita buka channel-channel YouTube, kita lihat perdebatan-perdebatan seperti ini yang sering terjadi. Ya, malah saya cenderung lihat di dalam perdebatan di dunia YouTube lebih sering menjurus ke arah penistaan agama, ya dari kedua pihak seperti itu. Nah, inilah yang jadi alasan saya kenapa saya perlu naikkan topik ini, ya. Jadi sebagai pembuka saja karena saya mau jelaskan, terangkan ya, kalau kawan-kawan Kristen mungkin sudah banyak yang paham ya, tapi saya perlu jelaskan ini kepada publik bahwa di dalam Alkitab sama sekali tidak ada, Alkitab mengharuskan, atau dicatat di dalam Alkitab bahwa orang Kristen harus berjilbab. Tidak ada itu di dalam Alkitab, ya, itu kebenaran Alkitab.
bukan kata saya sendiri ya, di sepanjang sejarah gereja pun demikian kebenarannya. Ya, jadi sebenarnya apa yang Ustadz Kainama katakan bahwa di Alkitab, mengharuskan berjilbab, ya itu sebenarnya sudah melawan kebenaran yang sudah ada sampai dengan sekarang ini, seperti itu. Ya, tidak jelas juga dia sumbernya dari mana, ya tetapi ada yang bisa saya gali, seperti itu. Nah, sekarang sebelum, kita menjawab tuduhan bahwa di dalam Alkitab mengharuskan berjilbab, ya kita juga simak dulu lah karena kan topiknya tentang Arab Saudi cabut aturan hijab ya. Jadi kita simak dulu beritanya tentang Arab Saudi ini, ya ini untuk sebagai pengetahuan kita saja. Nanti baru saya bahas topik yang tadi ya, saya buktikan bahwa di Alkitab tidak ada katakan bahwa orang Kristen harus berjilbab ya. Nah, kita coba buka dulu share webnya, saya naikkan dulu. Ya, ini sudah naik. Ya, jadi ini saya sudah buka ya dari apa ini? Kompas.com ya. Sebentar kawan-kawan. Suaranya jelas ya. Semoga tidak putus ya. Ya, ini jadi dari kompas.com ya. Arab Saudi cabut aturan wajib hijab. Nah, ini terus ada pertanyaan, kenapa banyak wanita pilih potong rambut pendek gaya boy? Nah, jadi maksudnya ini sejak setelah dicabut aturan ini banyak wanita Arab Saudi jadi merubah gaya potongan rambutnya ya. Kita coba baca sedikit ya. Potongan rambut pendek yang dikenal secara lokal dengan bahasa Inggris boy telah menjadi mencolok terlihat di jalan-jalan ibu kota Arab Saudi. Ya, ini dari kompas.com beritanya ya. Nah, tren baru ini salah satunya muncul setelah wanita Arab Saudi tidak lagi diharuskan mengenakan hijab sesuai reformasi sosial yang didorong oleh putra mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi. Ya, jadi dari sini kita ketahui bahwa rupanya Arab Saudi sedang melakukan reformasi sosial, tetapi secara detail kita tidak tahu ya, hanya ini yang tercatat dan ini dikerjakan oleh putra mahkota Arab Saudi sendiri ya. Pangeran putra mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi. Nah, jadi rupanya ini seperti di gambar ini mungkin ya. Ini ada tulisnya ya di sini di bawah ini. Safi, seorang dokter berusia 26 tahun, berpose dengan rambut pendeknya di dekat gedung pencakar langit di Kingdom Center di pusat ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada 19 Juni 2022. Jadi ini foto real yang diambil oleh kompas.com. Ya, ini bukti nyata ya tentang keadaan di Arab Saudi saat ini. Ya, jadi permintaan gaya potong rambut pendek ini rupanya sedang jadi tren di Arab Saudi ya. Di salah satu salon di pusat kota Riyadh, permintaan untuk potongan rambut boy telah melonjak. 7 dari 7 atau 8 dari 30 pelanggan memintanya pada hari tertentu, kata Lamis, seorang penata rambut. Ya, jadi kurang lebih itu keadaan terkini setelah dicabutnya aturan wajib hijab ya di Arab Saudi. Dan aturan ini dikeluarkan oleh keputusan oleh Pangeran Mohammed. Nah, ini ya, bukan pangeran ya, putra mahkota Mohammed bin Salman. Nah, ini ya, kita baca lagi perkembangannya ya. Banyak wanita pekerja yang diwawancara oleh AFP memuji potongan, ini tentang potongan rambut ya. Oke, kita tidak baca lagi. Ya, ini tentang potongan rambut pria ya. Nah, ini perubahan kebijakan bagi wanita Arab Saudi. Pencabutan persyaratan hijab hanyalah salah satu dari banyak perubahan. Jadi pencabutan tentang hijab ini hanya salah satu ya di sini ditulisnya dari banyak perubahan bagi wanita Arab Saudi di bawah Pangeran Mohammed yang dinobatkan sebagai pewaris ayahnya yang berusia 86 tahun, Raja Salman 5 tahun lalu. Nah, ini juga saya ada kebingungan ya. Ini kan beritanya sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini 28 Juni 2022 ya. Tetapi dari beberapa berita, ini sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Nanti kita lihat, saya sudah siapkan ya. Nanti kita lihat coba ya.
Jadi sebenarnya tepatnya kapan juga saya jadi bingung sendiri ya, tapi yang jelas lah sudah ada perubahannya ya. Nah, beberapa perubahan selain hijab di Arab Saudi, ada lagi beberapa perubahan lain ya. Yang pertama ini, wanita Saudi tidak dilarang mengikuti konser dan acara olahraga. Oh, jadi mungkin sebelumnya ya ini. Nah, pada 2018 wanita Saudi wanita Arab Saudi juga diperbolehkan untuk mendapat hak untuk mengemudi. Ya, tapi tahun-tahun sejak kapannya tidak begitu jelas sebenarnya ya. Hanya kita lihat sekarang wanita Arab Saudi sudah boleh ikut konser ya, juga acara olahraga. Ini maksudnya lihat acara olahraga atau bagaimana ya. Nah, lalu juga nah ini yang saya tahu lagi itu tidak boleh menyetir ya wanita Arab Saudi, tapi sekarang sudah boleh ya, sudah boleh mengemudi. Nah, jadi kerajaan Arab Saudi juga melonggarkan apa yang disebut aturan perwalian, yang berarti perempuan sekarang dapat memperoleh paspor dan bepergian ke luar negeri tanpa izin kerabat laki-laki. Nah, ini saya baru tahu ya. Jadi mungkin sebelumnya tidak boleh wanita itu buat paspor kalau tidak ada izin begitu mungkin maksudnya ya, tapi sekarang sudah bisa. Jadi sudah banyak ya tentang buat paspor, tentang mengemudi ya, lalu tentang lihat konser, lalu juga ya tadi tentang konser, lalu apalagi acara olahraga itu juga boleh ya. Jadi udah bukan hanya satu tentang hijab saja ya, tetapi ada beberapa. Nah, kita baca ya sebentar. Nah, ini saya tidak paham maksudnya apa ya, untuk mendapatkan lebih banyak perempuan untuk bekerja adalah komponen utama dari rencana jadi dari rencana reformasi visi 2030 Pangeran MBS untuk membuat Arab Saudi tidak terlalu bergantung pada minyak. Ya mungkin saya tidak tahu. Jadi ada yang namanya di Arab Saudi itu reformasi visi 2030 Pangeran MBS. MBS ini singkatan dari ini ya, putra mahkota Muhammad bin Salman MBS. Ya, jadi rupanya sedang seperti visi negara lah, reformasi visi 2030. Rupanya sedang mau melepaskan kebergantungan pada minyak kalau di sini kita lihat ya. Jadi mungkin dengan membuka beberapa hal seperti itu. Ya, oke, ini kurang lebih seperti itu yang bisa kita dapatkan. Jadi mau lebih mengaktifkan mungkin peran wanita di Arab Saudi seperti itu ya kalau saya baca. Ya, ini dari kompas.com. Nah, tetapi saya katakan tadi bahwa ini kan memang berita 28 Juni 2022. Tetapi ketika saya gali beberapa sumber berita, ini dari liputan6.com malah sudah menulis ini sejak 6 Oktober 2019. Ya, ketika perempuan Arab Saudi mulai membebaskan diri dari belenggu abaya. Abaya ini ternyata pakaian ya seperti jilbab seperti itu ya mungkin ya, saya juga kurang paham ini ya. Nah ini jadi ternyata 2019 sudah mulai, tetapi berita ini Kompas baru Juni 2022 ya. Jadi saya tidak tahu mungkin ini perkembangannya lagi waktu 2019 belum menyeluruh atau bagaimana ya, ini yang tidak bisa saya dapatkan ya. Nah, ini di sini beritanya suatu pagi dari Liputan 6, ini sudah sejak 2019 malah, ini Liputan 6. Ya, jadi suatu pagi Mei 2019 di Riyadh, Manahel Otaibi 25 tahun ini maksudnya yang baru saja kembali ke Arab Saudi setelah menyelesaikan studinya di China berpakaian untuk pergi ke gym. Dia mengenakan celana jeans dan t-shirt ya. Nah ini orangnya ya. Manahel Otaibi. Nah ini di sini 2 September 2019. Nah ini ya. Oke. Oh, gimana ini? Sebentar ya, ini jadi back to artikel. Ya. Jadi itulah yang jadi tadi kebingungan saya kenapa ini berita sudah 2019 ya, padahal saya lihat nah ini juga sudah kalau kita lihat di sini pilot pesawat komersial wanita pertama Arab Saudi. Ini berarti 2019 ya. Ya jadi sudah mulai ada perubahan-perubahan di Arab Saudi. Ya kita lihat saja berita lainnya, tapi berita Liputan 6 ini memang juga bukan hanya di Liputan 6 ya. Di rm.id juga beritanya mirip ya.
Ceweknya tak berjilbab, demam rambut pendek. Saya tidak tahu RM ini apa artinya ini. Rakyatmerdeka.id. Arab Saudi kini moderat. Ini kapan beritanya? Oh, ini juga berita baru ya. Oke, tapi beritanya ini gambarnya berarti sejak 2019 ya. Hanya beritanya kalau saya telusuri dari beberapa website, semua kurang lebih sama ya beritanya. Jadi kita tidak usah baca lagi ya. Ini kurang lebih sama beritanya. Nah, tetapi ini ada yang menarik nanti dari serambinews.com ini untuk memperjelas alasan ya, alasannya kenapa dicabut. Ya memang tadi reformasi itu ya, cuma hanya di sini menurut saya lebih jelas. Dicabutnya kewajiban memakai jilbab hanyalah satu dari banyak perubahan. Jadi ini salah satunya dari beberapa perubahan yang sudah dikerjakan di bawah kepemimpinan Pangeran Mohammed. Ya. Nah, di sini pada 2018 jadi sudah mulai perubahan-perubahan sudah mulai, jadi terus berproses lah, terus seperti itu ya. Nah, pada 2018 Arab Saudi sendiri sudah memperbolehkan perempuan untuk mendatangi konser maupun acara olahraga, padahal sebelumnya terlarang. Jadi ada progresif seperti itu ya, perubahan-perubahannya. Nah, saya sebenarnya mau cari alasan yang lebih tepatnya, tapi yang bisa kita dapatkan alasan pencabutan itu hanya ini ya, satu. Reformasi ini terkait dengan rencana reformasi visi 2030 putra mahkota Mohammed bin Salman untuk membuat Arab Saudi tidak terlalu bergantung pada minyak dan mengedepankan sektor industri dalam ekonomi mereka. Jadi ini saja paling alasan utama yang bisa saya gali dari beberapa website berita yang saya cari ya. Isi berita dari setiap berita tentang Arab Saudi cabut aturan hijab ini kurang lebih semua hampir sama. Tampaknya ada entah ya saling copy atau bagaimana, cuman intinya hampir sama lah isi beritanya. Nah, jadi saya sudah rangkum hanya yang penting-penting saja ya. Nanti kawan-kawan bisa baca sendiri ya. Tadi kan sudah ada dari kompas.com, liputan 6 ya, rakyatmerdeka.id. Ini yang terakhir alasan paling jelas menurut saya dari serambinews.com. Nah, kita juga lihat di sini ini sebenarnya ini Jumat 25 Maret 2022 ya. Maret berarti ini beritanya di bulan Maret ya. Sekarang kan sudah Juni. Menteri Saudi jalani ajaran Islam secara moderat, tidak ekstrim kanan atau dan kiri ya. Ini menurut Menteri Arab Saudi. Beritanya dari ini dari sumber resmi ya, Kementerian Agama Republik Indonesia, kemenak.go.id. Ya, jadi oleh kemenak.go.id ini dipublis, ini perkataan Menteri Saudi, jalani ajaran Islam secara moderat, tidak ekstrim kanan dan kiri. Ya, nanti kawan-kawan yang tertarik berita ini mungkin bisa baca lebih lengkap, tapi bagi saya yang penting ya inilah judulnya sudah menggambarkan apa maksudnya ya. Nanti lebih jelasnya bisa dibaca kawan-kawan langsung di Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, nah sekarang kita mau lihat beberapa penampilan putri-putri kerajaan Arab Saudi ya. Memang sudah lama juga diketahui bahwa beberapa putri Arab Saudi tidak berjilbab ya. Nah, ini yang jadi banyak pertanyaan tapi juga tidak saya dapatkan ya, tapi kita lihat saja lah ya. Pertama Putri Amere binti Aldan bin Nayef Al-Tawel Al-Otaibi ya. Ini saya tidak bisa bacanya dengan benar mungkin ya. Maafkan ya bacanya. Nah, ini saya tunjukkan saja. Putri ini fotonya foto asli atau tidak ya? Saya pun tidak tahu, tapi ini dari mana sumbernya? Sindonews.com ya, dari sindonews.com. Ya, mungkin benar ya kalau dari sindonews.com. Nah, ini Putri Amere ini menikah dengan miliarder Pangeran Arab Saudi dan sudah bercerai pada November 2013 ya. Itu bukan masalah kita lah ya. Kita hanya mau lihat siapa-siapa saja ya. Sekilas saja ya kawan-kawan. Nah, ini Putri Dena Ali Al-Juhaini Abdul Aziz juga tidak berjilbab. Ya. Juga ada Putri Sarah binti Talat Saud. Dia adalah putri Pangeran Talal bin Abdul Aziz
bin Abdurrahman. Dibesarkan di Riyadh di keluarga kerajaan yang bergaya hidup liberal dan progresif. Ya, jadi itu keadaan-keadaan di Arab Saudi ya. Yang ketiga, tutup ya, banyak iklan. Ini sudah ya tampaknya. Ya oke, itu tadi beberapa putri-putri Arab Saudi. Nah, ini juga yang menarik ya ini. Nah, ini baru berita terbaru ya, 5 Juni 2022 ya. Maskapai Arab Saudi untuk pertama kali terbang dengan kru semuanya perempuan. Kru ini yang dimaksud pilot juga ya. Ini kan ada ini garis 4 ya. Kalau garis 4 ini pilot ya. Kalau garis 3 ini maksudnya ini sudah kapten ya. Kalau ban 4 ini garis 4 kapten. Kalau ban 3 ini di bawah kapten, senior belum kapten lah ya. Ban 4 ini udah garis 4 ini kapten. Berarti mulai dari kapten sampai kru semua sudah wanita ya. Jadi 5 Juni 2022 maskapai Arab Saudi untuk pertama kali terbang dengan kru semuanya perempuan. Nah, ini lebih jelasnya ya. For the first time in Saudi aviation history ya. Fly Adel operate the first flight with all female crew, majority of which are Saudi by the newest A320 aircraft flight 117 flew from Riyadh to Jeddah. Ya, jadi ini pertama kali ya di Arab Saudi dalam dunia penerbangan seluruh krunya mulai dari pilot, co-pilot sampai dengan stewardess-nya itu semua perempuan, wanita. Ya itu saja yang bisa kita lihat dari perkembangan ya yang terjadi di Arab Saudi. Apa saja yang terjadi di Arab Saudi itu saja yang bisa kita dapatkan. Ya, sekarang kita mau jawab langsung karena saya sampaikan kita melihat itu hanya sebagai informasi bagi kita saja ya untuk mengetahui perkembangan di dunia ini, apa saja yang sedang terjadi. Nah, sekarang kepentingan saya lebih untuk meluruskan dari tuduhan Ustadz Kainama bahwa di Alkitab atau Alkitab mengharuskan wanita itu berjilbab. Kan banyak orang katakan seperti itu ya sekarang kalau kita dengar, kenapa kamu orang Kristen tidak turut itu Alkitab? Kan Alkitab katakan perempuan harus berjilbab di 1 Korintus 11 itu. Kenapa sekarang orang-orang Kristen tidak berjilbab? Ini tuduhan yang sembarangan terhadap Alkitab. Itu sebabnya kita harus luruskan ini ya. Nah, tuduhan itu diambil dari 1 Korintus 11 ayat 6. Kita coba buka dulu ya 1 Korintus 11 ayat 6. Jelas ya, ini bisa terlihat jelas tidak ini hurufnya. Tapi kalau tidak jelas kawan-kawan bisa buka Alkitab masing-masing ya. Nah, ini 1 Korintus 11 ayat 6 saya bacakan. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting dan dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ini ayat 16 ya. Nah, inilah persoalan dasar orang-orang yang sembarangan tafsirkan Alkitab. Hanya ambil satu ayat, langsung ditafsirkan bahwa Alkitab haruskan wanita berjilbab. Saya kadang tidak mengerti apakah orang-orang yang baca Alkitab dengan cara seperti ini, apakah mereka ini pernah baca koran atau baca majalah atau lain-lain. Ya, bahkan baca koran pun apa bisa baca hanya satu kalimat ya, dari titik sampai ke titik saja selesai, lalu paham seluruh isi berita. Apa bisa baca koran seperti itu? Saya pikir tidak usah baca Alkitab. Baca koran pun kalau dilakukan seperti itu, maka akan jadi penafsiran yang salah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ustadz Kainama untuk memahami 1 Korintus 11 ayat 6 ini. Ya, pasal di dalam Alkitab ini hanya dicomot ayatnya 1 atau 2 saja sesuai keinginan hati. Ya, kalau dilihat ayat ini sudah bisa sesuai keinginan pikirannya, ini dipublikasikan. Ya, yang penting bagaimana caranya supaya klaimnya terhadap Alkitab itu terlihat benar. Ya, tapi jadi masalah kalau Ustadz Kainama menuduh ya di Alkitab 1 Korintus 11 ayat 6 ini dimaksudkan bahwa orang Kristen, perempuan Kristen harus pakai jilbab.
Ya, tuduhan itu sekaligus menyatakan bahwa pemahaman orang-orang Kristen selama ini, ya, pemahaman orang Kristen yang sudah berabad-abad, yang sudah, sejak abad gereja pertama sampai dengan hari ini, itu salah semua artinya. Jadi yang paling benar itu Ustadz Kainama, dan kita orang Kristen semua salah. Bapak-bapak gereja kita semuanya salah, yang paling benar Ustadz Kainama. Ya, jadi saya bingung dengan cara pikir seperti ini. Dan ya saya terus terang saya bingung lah, tidak sampai bisa berpikir kenapa ada orang yang bisa seperti itu ya. Kan kalau dia katakan bahwa orang Kristen harus berjilbab dari 1 Korintus 11 ayat 6, ini kan sama dengan dia tuduhkan pemahaman saya dan pemahaman orang-orang yang sudah belajar Alkitab itu sejalan dengan Alkitab itu sendiri, tidak ada benturan dengan Alkitab, juga sejalan dengan pengertian bapak-bapak gereja. Berarti kita ini, saya semua salah, yang benar itu Ustadz Kainama. Ya, kalau sampai orang Kristen menurut ayat ini harus pakai jilbab. Ya, ini kan sudah satu hal yang tidak masuk akal. Ya, bagaimana mungkin Ustadz Kainama bisa dengan yakin katakan dia ini sudah berdasarkan penelitian, berdasarkan akademik, berdasarkan data bahwa Alkitab sendiri suruh orang Kristen pakai jilbab. Ya, padahal ini dia tafsirkan dengan salah. Ya, karena dia tidak paham bagaimana cara baca Alkitab. Ya, sebenarnya tidak jadi masalah karena kan dia juga bukan orang Kristen. Tapi yang jadi masalah ketika dia klaim bahwa penafsirannya itu benar. Nah, ini saja yang jadi masalah. Kalau dia mau klaim untuk diri sendiri, it's okay, tidak jadi masalah. Tetapi ketika dia klaim bahwa pemikirannya yang benar sudah berdasarkan data, ya sekaligus dia nyatakan bahwa seluruh orang-orang Kristen semua ini dari gereja abad pertama sampai dengan hari ini semuanya salah. Begitu. Ya, jadi ya sudah semua salah saja. Seluruh buku-buku Kristen yang sudah benar itu semua salah semua. Yang paling benar ya dia, klaimnya Ustadz Kainama. Nah, ini kan Ustadz Kainama sembarangan menafsirkan kitab agama orang lain. Ya. Nah, oke lah kita lanjut. Nah, jadi Alkitab itu kalau hanya ya maksud saya kalau hanya 1 Korintus 11 ini kalau hanya dibaca satu ayat itu, ayat 6 itu saja, ya lalu ditafsirkan bahwa orang Kristen harus berjilbab berdasarkan satu ayat 11 ayat 6 ini, ya kalau kita baca 11 ayat 6 ini, ya memang seolah-olah jadi perempuan Kristen harus berjilbab. Ya kalau kita baca ayat ini saja, ayat 6 saja ya, lalu kita abaikan ayat-ayat lainnya. Seolah-olah membenarkan bahwa orang Kristen harus berjilbab. Tapi kan jelas ini cara pembacaan yang salah. Tadi saya katakan baca koran pun tidak bisa dengan cara ini. Nah, banyak hal di dalam Alkitab sebelum kita pahami, minimal itu kita jangan baca hanya satu ayat. Kita harus baca minimal konteksnya, lengkapnya itu dari ayat berapa sampai ke berapa. Minimal itu harus kita baca jelas. Lalu ada sebagian ayat pasal-pasal yang perlu kita pahami juga dari latar belakang sejarahnya. Nah, tapi yang jadi garis batas, kenapa kita bisa kita harus muncul satu keraguan-raguan dalam diri kita. Oh, tampaknya ayat ini bukan dimaksud bahwa orang Kristen harus pakai tudung kepala. Kita harus sudah punya dasar ini yang buat kita jadi meragukan bahwa ini bukan ini maksudnya. Nah, apa itu? Ya itulah saya sering katakan doktrin utama. Doktrin utama itu kita harus paham. Kalau kita paham doktrin utama tentang dosa dan keselamatan, itu baru saya bahas kemarin ya. Bahwa kan di kekristenan, selamat itu bukan karena usaha kita, tapi murni karena anugerah Tuhan. Nah, kalau kita punya dasarnya seperti itu, oh berarti di dalam Alkitab selamat itu murni anugerah Tuhan. Jadi kalau begitu perbuatan tidak mempengaruhi keselamatan dong? Betul. Nah, lalu kalau kita baca 1 Korintus 11 ayat 6 atau ada orang katakan orang Kristen harus pakai jilbab berdasarkan satu ayat 11 ayat 6, langsung kan kita sudah timbul benturan. Lah kalau ayat ini katakan orang Kristen harus pakai jilbab, tetapi sedangkan doktrin utama Alkitab katakan keselamatan itu bukan karena perbuatan manusia. Jadi kan bentur. Satu sisi ke orang menafsirkan harus pakai jilbab supaya masuk jadi umat Tuhan. Tetapi doktrin Alkitab kita sudah tahu. Oh, tidak. Keselamatan itu murni anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Jadi ini ayat pasti ditafsirkan dengan salah. Nah itulah maksud saya kalau kita punya doktrin utama dengan benar.
Kita punya garis batas yang membatasi kita dari menafsirkan Alkitab dengan salah. Nah, setelah kita tahu berarti orang ini katakan hal yang salah, tinggal kita pelajari apa maksud dari 1 Korintus 11 ayat 6 ini. Nah, begitu kurang lebih kawan-kawan untuk memahami satu ayat yang seolah-olah bentrok dengan ayat lainnya di dalam Alkitab. Nah, jadi jelas kita tidak bisa baca hanya satu ayat ini. Nah, untuk memahami ayat ini, untuk sebentar ya kawan-kawan. Ya, maaf kawan-kawan ya, sedikit terganggu. Nah, kita lanjut ya. Jadi untuk memahami ayat ini, kita harus pahami dulu latar belakang sejarahnya. Kenapa Rasul Paulus tulis surat ini? 1 Korintus ini kan surat yang ditulis, ditujukan kepada jemaat di Korintus ya. Nanti baru kita lengkapi, teliti pasal-pasalnya dengan lengkap. Nah, untuk memahami 1 Korintus ini dari latar belakang sejarahnya, saya akan ceritakan dulu sedikit. Sebelum kita masuk kepada ayatnya ya. Jadi saat itu di Korintus, sebentar. Jadi saat itu di Korintus sedang marak penyembahan kepada Dewi Cinta atau Afrodit. Nah, salah satu ritual di kuil Dewi Afrodit itu adalah praktek pelacuran bakti ya, di mana perempuan-perempuan yang mengabdi di kuil Dewi Afrodit itu harus dicukur rambutnya, jadi botak. Nah, jadi perempuan yang mencukur rambutnya itu di zaman itu tanda bahwa dia adalah seorang pelacur bakti di kuil Afrodit. Nah, menyadari situasi ini dan juga adanya polemik antara harus berkerudung atau tidak di antara jemaat Tuhan, maka ditulislah surat Korintus yang 1 Korintus 11 ini. Ini dengan maksud supaya polemik tidak semakin berkembang, supaya polemik harus berkerudung atau tidak menimbulkan perpecahan di antara jemaat. Ya, jadi dasarnya seperti itu karena ada permasalahan di sana penyembahan kepada Dewi Afrodit ya, orang zaman sana itu sedang marak di masa itu. Nah, lalu kalau kita perhatikan pasal ini di pasal 15-16-nya, ya nanti kita bahas ya di yang lebih lengkapnya. Di pasal 15-16 di sana tercatat, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk jadi penudung. Lalu di pasal 16, tetapi jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan demikian. Nah, sebenarnya dua ayat ini sudah sangat jelas bahwa maksud penulisan surat ini supaya menghindarkan polemik tentang berkerudung, supaya umat Tuhan tidak terpecah. Jadi bagi wanita yang sudah terlanjur botak ya karena apapun alasannya ya, sebaiknya berkerudung supaya jadi pembeda antara mana umat Tuhan dengan mana yang pelacur bakti di kuil Afrodit. Nah, tetapi di ayat 16-nya itu juga jelas sebenarnya ayat 15 itu sudah jelas sebenarnya, tetapi sebenarnya wanita itu, rambut panjang wanita itu, ya itulah sebagai kerudung, sebagai tudung utamanya itu. Nah, itu jelas di ayat 15-nya. Nah, jadi, itu sebenarnya kenapa jadi ada surat tentang kerudung ini di dalam 1 Korintus 11 ini. Ini bukan jelas-jelas, dituliskan dengan begitu detail supaya tidak terjadi salah paham. Ini bukan dimaksudkan untuk jadi syarat orang untuk jadi umat Tuhan itu harus berkerudung, tetapi itu karena untuk menangani menghadapi situasi di saat itu. Jadi surat ini jelas hanya berlaku untuk keadaan masa itu, bukan untuk diterapkan di luar masa itu. Ya, tapi maknanya bisa kita tarik kepada kita sekarang di zaman ini, bahwa yang Rasul Paulus tulis jelas di sana bahwa kerudung atau tidak itu sebenarnya bukan kebiasaan umat Tuhan, itu kan di ayat 16. Nah, jadi tidak ada kaitan antara jadi umat Tuhan harus berkerudung, karena jelas di ayat lainnya juga Rasul Paulus juga sudah tulis bahwa, eee, untuk selamat atau untuk jadi umat Tuhan itu tidak perlu syarat apapun. Untuk selamat atau untuk alami penebusan dosa yaitu murni hanya perlu anugerah Tuhan. Nah, orang yang sudah diberi anugerah Tuhan atau beriman itu akan diperlengkapi oleh perbuatan baik. Nah, jadi sebenarnya alasannya karena itu, seperti itu.
bukan karena kerudung di 1 Korintus 11 ini bukan sebagai syarat keselamatan, tapi untuk menghadapi situasi di masa itu, ya. Nah, sekarang kita coba lihat dari ayat-ayatnya supaya kita jadi lebih jelas, ya. Kita masuk ke ayatnya, dimulai dari 1 Korintus 11 ayat 2 ya. Nah, ini saya bacakan ya, ayat 2 dan 3 dulu. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu sebentar. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan ini kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus dan kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, ayat 2 dan 3 ini bicara tentang otoritas ketaatan kepada Allah. Sekaligus ini mau sebagai simbol antara jemaat Kristus dan Allah. Jadi jelas di situ kepala wanita adalah laki-laki, kepala laki adalah Kristus dan kepala Kristus adalah Allah. Jadi kaitannya itu begini. Wanita sebagai simbol umat Tuhan taat kepada laki-laki sebagai simbol Kristus. Dan akhirnya ketaatan ini fokus kepada ketaatan kepada Allah. Jadi pendahuluan ayat ini 2 dan 3 ini mau tekankan bahwa wanita itu sebagai simbol umat yang perlu taat kepada Allah melalui Kristus. Di mana Kristus di sini disimbolkan oleh kepala laki-laki. Ya, laki-laki ini juga sekaligus simbol sebagai kita manusia, umat Tuhan seperti itu. Nah, 2 ayat ini mau bicara tentang otoritas ketaatan, tapi bukan sebagai pembeda derajat atau posisi tinggi rendahnya antara pria dan wanita atau antara Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Tidak ada pembeda di antara bukan dimaksudkan untuk membedakan derajat itu yang saya maksud otoritas di sini. Nah, kalau otoritas di sini kita tafsirkan sebagai pembeda derajat antara pria dan wanita atau pembeda derajat antara otoritas Tuhan Yesus dengan Allah Bapa, nanti kita jadi sesat. Ya, jadi ini bukan untuk otoritas sebagai pembeda derajat, tapi hanya sebagai otoritas ketaatan saja. Nah, jadi ini lebih tepatnya mau menggambarkan keterkaitan antara wanita, pria dengan Kristus dan Allah sebagai simbol keterkaitan antara jemaat Kristus dan Allah. Jadi inilah yang coba digambarkan di ayat 2 dan 3. Nah, kita lanjut ke ayat selanjutnya. 4, 5, 6, dan 7. Nanti simbol tadi ini penting untuk kita pahami untuk memahami ayat selanjutnya ya. Kita sekarang baca 4, 5, 6, dan 7. Tiap laki-laki yang berdoa dan bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Ayat 5, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, nah ini ayat yang dipakai oleh Ustadz Kainama ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka ia haruslah menudungi kepalanya. Nah, jadi setelah kita pahami ayat 2 dan 3, baru masuk ke 4, 5, 6, dan 7. Ya. Nah, jadi di sini jelas ya, kepala laki itu menyinarkan kemuliaan Allah. Sedangkan kepala wanita menyinarkan kemuliaan laki-laki. Itu intinya. Kepala laki menyinarkan kemuliaan Allah dan kepala wanita menyinarkan kemuliaan laki-laki. Nah, yang harus terpancar itu kan jelas kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan, nah laki-laki tadi saya katakan ya, simbol manusia juga. Nah, jadi bukan kemuliaan manusia, yang harus terpancar itu kemuliaan Allah, bukan kemuliaan manusia. Nah, karena laki adalah simbol manusia juga. Nah, jadi kepala laki itu disimbolkan menyinarkan kemuliaan Allah. Itulah makanya dikatakan tidak boleh tertutup. Lalu kepala wanita itu kan menyinarkan kemuliaan manusia, laki-laki atau manusia. Maka harus tertutup. Karena yang boleh terpancar itu kemuliaan Allah, bukan kemuliaan manusia. Nah, seperti itu. Ya, jelas karena manusia ini kan gambar dan rupa Allah. Nah, salah satu tujuan Allah ciptakan manusia itu apa? Ya supaya bumi ini dipenuhi pancaran kemuliaan Allah. Jadi
ayat 4, 5, 6, dan 7 mau menggambarkan bahwa yang harus terpancar itu kemuliaan Allah, bukan kemuliaan manusia. Nah, di sini, ada penyamarataan, kalau tadi kan seperti dibedakan, tapi di sini mau disamaratakan bahwa sebagai manusia yang harus terpancar itu, manusia harus memancarkan kemuliaan Allah. Jadi sebenarnya di sini mau dikatakan bahwa tekanannya di sini bahwa manusia hidup sebagai umat Tuhan itu harus memancarkan kemuliaan Allah, karena itu sesuai dengan tujuan utama penciptaan manusia, yaitu memenuhi bumi supaya, di seluruh bumi terpancar kemuliaan Allah. Nah, tetapi maksud penulisan ayat ini kan juga mau dikaitkan untuk antisipasi keadaan di zaman itu yang sedang hadapi, apa, pekerja bakti di kuil Dewi Afrodit itu, ya. Jadi juga mau dikaitkan ke sana, tetapi Rasul Paulus juga berusaha supaya jangan ini disalahpahami. Nah, nanti ke bawah kita akan lebih jelas. Jadi di sini mau coba dibedakan dulu oleh Rasul Paulus supaya nanti jangan disalahpahami bahwa seolah-olah kerudung itu dimaksud untuk jadi syarat keselamatan. Nah, jadi di sini Rasul Paulus menggambarkan sebenarnya pengertian, yang mau Rasul Paulus tekankan adalah tentang otoritas ketaatan dan di mana manusia itu harus memancarkan kemuliaan Allah dan adanya kesetaraan antara pria dan wanita, hanya perbedaan di otoritas ketaatannya saja. Nah, di situ yang mau ditekankan. Nah, itu yang mau dibedakan. Nah, tapi kan kita tahu ya, tadi kita bahas ini karena di masa itu sedang ada polemik penyembahan kepada Dewi Afrodit. Jadi jemaat pun timbul polemik ini, kerudung dan tidak. Makanya Rasul Paulus perlu tekankan dulu inti utamanya itu apa sebelum Rasul Paulus jawab perlu atau tidaknya berkerudung. Nah, untuk mengatasi polemik ini tentunya ya supaya umat Tuhan jangan terpecah. Itulah maksud utamanya. Nah, jadi jelas di sini maksud berkerudung ini yang Paulus maksudkan atau okelah silakan berkerudung itu sebenarnya untuk jadi pembeda ya supaya di zaman itu bisa dibedakan. Di zaman itu bisa dibedakan mana yang umat Tuhan dan mana yang, eee, pekerja di kuil Dewi Afrodit. Sebenarnya itu maksudnya. Makanya Paulus tulis begitu panjang dulu supaya jelas apa maksud utamanya dan kenapa akhirnya Paulus setuju, silakanlah kalau ada yang mau dikerudung. Nah, tetapi ayat ini nanti akan lebih jelas ya di selanjutnya. Karena nanti di ayat 15, 16 itu saya sudah katakan di atas tadi bahwa Paulus tekankan lagi bahwa tudung, atau tudung sebenarnya itu apa? Rambut panjang wanita. Jadi di situ Paulus mau katakan sebenarnya ya kalau wanita sudah berambut panjang ya itu sudah tudungnya. Kita tidak perlu ribut-ribut lagi soal itu. Sebenarnya kurang lebih itulah yang mau dikatakan, ya. Nah, lalu, sekarang kita baca lagi ya. Ini lebih jelas lagi otoritasnya di 8, 9, 10, 11, 12 ya saya bacakan dulu. Nah, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan. Nah, ini kesamaan otoritas ya. Ini akan lebih jelas di 8, 9, sampai 12. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya. Oleh karena para malaikat, namun demikian, nah ini kata kunci penting ya. Kalau di luar Tuhan mungkin seperti itu tadi ya ayat sebelumnya, tetapi namun demikian di sini ya ayat 11. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki dan tanpa perempuan. Jadi di dalam penekanan otoritas sekaligus Paulus juga mau menekankan bahwa di dalam Tuhan semua sama dan sederajat. Untuk itu saya katakan tadi di atas, otoritas ini hanya otoritas ketaatan, tidak bermaksud untuk membedakan jenjang lebih tinggi dan lebih rendah antara pria dan wanita. Itu yang, eee, mau dihindarkan oleh Rasul Paulus supaya jangan disalahpahami, ya. Karena di ayat 11 ini sangat jelas, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Ini menyatakan semua sama di hadapan Allah, ya. Nah, jadi sampai ayat, eee, 12 ini sebenarnya kita sudah lebih jelas lagi,
ya, bahwa sebenarnya pria dan wanita semuanya adalah sama berasal dari Allah. Ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan kedudukannya itu sama, tidak beda. Hanya tadi saya katakan beda otoritasnya saja. Makanya penjelasan ayat 2 dan 3 tentang kepala laki-laki adalah Kristus, kepala wanita adalah laki-laki, dan kepala Kristus adalah Allah, itu menggambarkan otoritas ketaatan kepada Allah. Tapi bukan dimaksudkan untuk membedakan kedudukan atau posisi lebih tinggi dan lebih rendah antara pria dan wanita. Karena di ayat 12 ini sudah sangat jelas bahwa semuanya sama berasal dari Allah. Nah, itu kalau kita baca sampai ayat 12 ya. Ini kita semakin jelas bahwa solusi berkerudung di zaman itu hanya untuk situasi di zaman itu saja. Tidak bisa kita tarik ke zaman ini ya untuk membedakan. Jadi di zaman itu jelas untuk membedakan mana wanita yang bekerja di kuil Dewi Afrodit dan mana wanita yang sebagai umat Tuhan. Ya, tetapi sama sekali tidak dimaksud untuk jadi syarat sebagai umat Tuhan atau syarat keselamatan. Nah, ayat 14 sampai 16 ini menutup pasal ini dengan sempurna ya. Jadi kuncinya di ayat 14 sampai 16. Saya bacakan. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi wanita jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Nah, di sini sangat jelas ya, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Ya, tidak mempunyai kami, ya, di sini jelas ya. Di sini harus kita ulangi sedikit ya. Rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ayat 16, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian, ya. Nah, jadi ayat 14 sampai 16 ini sangat jelas sekali maksud dari penulisan surat Korintus ini. Menekankan bahwa rambut panjang wanita itu sebenarnya sudah cukup jadi penudung, ya, untuk jadi pembeda di masa itu. Tapi bagi yang sudah terlanjur botak ya sudah pakai saja kerudung, begitulah kurang lebih. Tapi bagi yang berambut mau pakai kerudung ya juga tidak usah jadi masalah. Ya intinya di ayat 16 itu sangat jelas ditulis. Di dalam jemaat Allah tidak ada kebiasaan demikian. Ya, jadi ayat 16 ini sebenarnya 15, 16 ini sebenarnya menutup polemik di masa itu dengan sempurna bahwa penulisan surat ini ditekankan bahwa sebenarnya hal ini tidak usah jadi satu masalah di dalam umat Tuhan, tapi karena ada permasalahan di kuil Dewi Afrodit itu, ya sudah terpaksa, eee, digunakanlah kerudung untuk sebagai pembeda, mana yang umat Tuhan, mana yang bukan, pengikut kuil Afrodit, ya terutama bagi wanita yang sudah terlanjur dipotong rambutnya, botak seperti itu. Ya jadi memang kawan-kawan di zaman itu ya, kalau kita lihat penulisan surat-surat di masa itu, semuanya, surat-surat ini ditujukan untuk menghadapi banyaknya konflik-konflik di dalam jemaat, ya. Itu juga sama seperti adanya konflik polemik tentang makan daging persembahan berhala. Itu sempat juga jadi polemik di antara jemaat di masa itu, bahkan hampir menimbulkan perpecahan. Nah, tetapi tentang makan makanan persembahan berhala ini, ya juga intinya ditulis oleh Rasul Paulus saat itu jangan sampai gara-gara itu jadi timbul perpecahan ya, karena makanan itu baik makanan, baik kerudung, ya apapun, itu bukan inti orang untuk jadi umat Tuhan, itu bukan inti orang Kristen untuk bisa selamat ya, karena jelas bagi kekristenan selamat itu karena murni anugerah Tuhan. Orang yang sudah diberi anugerah Tuhan diperlengkapi perbuatan baik, jadi itu intinya ya. Nah, jadi itulah yang selalu ditekankan oleh Rasul Paulus supaya jangan konflik-konflik di antara jemaat yang ada di zaman itu, malah menimbulkan perpecahan. Nah, jadi itulah intinya. Nah, jadi sekarang kita sudah jelas ya, jadi dari, bahwa kerudung baik tentang makanan ini ada sempat ditulis di dalam surat-surat Rasul Paulus.
itu bukan ditulis untuk jadi syarat sebagai umat Tuhan, ya, tetapi jelas untuk mengatasi situasi di masa itu saja dan tidak berlaku di luar zaman itu. Ya memang banyak hal di dalam Alkitab itu tidak bisa, ya, kita baca dengan polos bahwa apa yang tertulis itu berarti harus kita kerjakan di masa ini atau harus terulang lagi. Banyak juga orang yang salah memahami ini, seolah-olah apa yang tertulis di Alkitab itu harus terulang lagi sekarang. Apakah itu ya kalau seperti itu dipahaminya, apakah itu berarti banjir Nuh, 10 tulah Mesir, ya, peristiwa penyalipan, lalu tata cara korban di perjanjian lama, penyembelihan domba itu harus terulang lagi di masa ini? Itu kan tentu tidak seperti itu. Nah, jadi kita perlu lihat dulu konteksnya apa, bicara tentang apa. Kuncinya ingat bahwa Alkitab itu ditulis untuk ditujukan untuk orang di zaman itu. Untuk orang di zaman itu, ya, untuk mengatasi situasi di masa-masa itu. Tapi memang Alkitab juga diberikan kepada kita sebagai umat Tuhan di sepanjang segala zaman. Ya, bukan dalam arti harus kita ini yang di zaman ini harus mengerjakan seperti apa yang dilakukan di masa itu, karena sudah berbeda konteksnya. Suratnya pun untuk jemaat di Korintus, bukan untuk kita. Kita kan bukan jemaat Korintus. Nah, jadi hal-hal ini yang perlu diperhatikan di dalam pembacaan Alkitab. Nah, jadi kalau ada orang katakan baca Alkitab itu mudah, ya mudah karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau baca hanya untuk baca, tidak tahu bagaimana cara memahaminya, ya pasti jadi akan salah tafsir seperti Ustadz Kainama ini, ya. Jadi apakah mudah baca Alkitab? Ya mudah kalau hanya tinggal dibaca saja, semua orang pun bisa seperti itu, ya. Tetapi ya semua orang pun jadi banyak salah tafsir, ya karena hanya baca saja. Alkitab dihafal, dibaca, ya jadi seperti primbon, ya jadi seperti kamus untuk cari cari solusi dari Alkitab. Ya inilah yang terjadi akhirnya seperti Ustadz Kainama ini, ya. Nah, jadi kalau mau memahami ya saya katakan begini ya, memang sulit sebenarnya karena kalau memahami dengan benar sulit, kita perlu belajar begitu loh. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita pahami, ya kita pahami itu dulu, ya kalau ada yang tidak bisa ya perlu kita pelajari dengan lebih dalam. Nah, tetapi intinya kita harus punya garis garis besarnya, kerangka yang membatasi kita dari salah menafsirkan Alkitab. Apa itu? Ya kita harus bisa doktrin utamanya, harus paham doktrin utamanya. Itu yang selalu saya tekankan berkali-kali. Supaya ketika ada hal-hal seperti ini, ya orang-orang di luar Kristen katakan ini itu tentang Alkitab, ya katakan bahwa orang Kristen harus berjilbab di Alkitab, ya, lalu ada juga orang Islam sebagian ya, tidak semua katakan bahwa, di Alkitab juga, ini Ustadz Kainama juga katakan bahwa di Alkitab itu diajarkan juga sholat, bahwa Tuhan Yesus juga sholat. Kan hal-hal seperti ini kalau kita sudah paham doktrin utama, ya sudah jelas, sudah langsung tahu itu tidak benar seperti itu. Karena ya kita sudah paham inti doktrin utama itu inti pengajaran Alkitabnya. Apa saja ya tentang keselamatan, tentang dosa, tentang Allah, itu inti-intinya. Ya itu sebagai garis besar kita yang menjaga kita dari kesalahan kita untuk menafsirkan Alkitab dengan sembarangan. Jadi kita perlu tahu itunya. Kalau doktrin utamanya kita pegang, kita paham dengan benar, orang mau katakan apapun tentang Alkitab, mungkin kita belum tahu jawabannya, tapi kita sudah tahu itu salah atau benar. Kenapa? Ya itulah karena kita sudah paham doktrin utamanya. Itulah kepekaan roh, itulah karunia kepekaan roh. Karena kita paham doktrin utamanya. Jadi karunia roh untuk memahami berbagai-bagai ajaran itu, ya itu kita harus paham ajaran Alkitab, kita harus paham doktrin utamanya dulu, seperti itu. Bukan hal-hal supranatural ya, seperti itu. Punya karunia membedakan roh itu bukan hal-hal supranatural, tapi harus paham dulu pengajaran Alkitab, terutama doktrin-doktrin utamanya. Ya, jadi kawan-kawan itulah yang mau saya bagikan. Nah, untuk, hal-hal lainnya ya, sebenarnya untuk tentang kerudung pun sudah pernah saya bahas ya di yang sebelumnya. Bisa cari nanti di jawaban Kristen ya, di situ saya menjawab tentang Ustadz Kainama. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan ya, dan
Kawan-kawan terus semangat belajar dan gali Alkitab supaya kita jangan gampang diombang-ambing oleh klaim-klaim orang yang jelas-jelas tidak paham Alkitab, yang isinya hanya mau memutar balik kebenaran Alkitab. Ya, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mohon subscribe bagi yang belum. Dan mari terus berjuang bersama menyatakan kebenaran Alkitab. Tuhan memberkati.